Yuk kita ke titik terakhir dengan penggunaan lahan hutan produksi. Tutupan lahan pada lanskap hutan produksi didominasi oleh pohon pinus dan rumput gajah. Tingkat kerapatan dan jenis vegetasi berdampak pada simpanan karbon dalam penggunaan lahan tersebut. Simpanan karbon di hutan produksi sebesar 57,9 megagram per hektar. Nilai tersebut menunjukkan simpanan karbon yang ada dipengaruhi oleh jenis vegetasi berupa pohon yang ada dan luas bidang dasarnya. Tingginya kerapatan tutupan lahan berdampak pada kualitas air. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa tingkat kekeruhan air yang terukur dari Sekidis memiliki nilai rata-rata kedalaman hasil pembacaan sebesar 40 cm dengan suhu sebesar 17 derajat Celcius. Hasil pembacaan kedalaman Sekidis 40 cm setara dengan nilai kekeruhan air yaitu 0,04 mg per liter, yang menunjukkan bahwa kualitas air secara fisik di plot ini masih jernih. Selain itu, di dalam hutan produksi ini masih ditemukan indikator biologi yang mencerminkan kualitas air sungai tersebut baik, berupa ikan, kecebong, dan capung yang ditemui di sekitaran sungai.
adalah kita sampai ke titik keempat, yaitu penggunaan lahan hutan produksi. Di mana di sini tanaman yang dibudidayakan ada banyak. Salah satunya adalah di sini saya menemukan pinus, Strobilus dari pinus. Dan ada beberapa jenis tanaman lainnya. Ya ini adalah di sini ada rumput gajah, ada pohon duren, ada pohon mahoni, dan lain sebagainya. Hutan produksi pada penggunaan hutan produksi ini. Yang pertama kita lakukan adalah pengamatan secara visual. Di sini kita bisa mendapatkan beberapa informasi yang kita bisa dapatkan, yaitu pada luas penggunaan lahan. Di sini setelah kita mendapatkan informasi yaitu sekitar 2.500 meter persegi. Dimana untuk informasi jarak tanam tidak bisa kita dapatkan di sini karena jarak tanam pada penggunaan lahan hutan produksi tidak teratur. Sehingga untuk populasi pada tanaman penggunaan lahan hutan produksi ini harus dihitung secara manual satu persatu oleh kita gitu. Kemudian sehingga dengan demikian sebarannya juga tidak teratur. Setelah kita melakukan pengamatan pertama pada titik keempat, kita melakukan pengamatan kedua, yaitu pengamatan vegetasi gulma secara kuantitatif, yaitu menggunakan peta kuadran ataupun frame. Yang kita letakkan seperti biasa pada penggunaan lahan itu ada 3 plot secara diagonal. Pada titik pertama kita lakukan di sini. Bisa kita lihat karena ini pada dasarnya hutan produksi, jadi secara biodiversitas dan juga aktivitas pengolahannya minim dan bahkan tidak ada, sehingga kita banyak menemukan sekali vegetasi gulma yang ada pada plot pertama di penggunaan lahan hutan produksi. Di sini kalau kita lihat ada beberapa macam jenis gulma spesies. 1, ada 2, ada 3, 4, dan 5. Sehingga kita perlu menghitungnya dengan menggunakan penggaris. Seperti biasa, kita akan menghitung D1 dan juga D2. D1 adalah diameter yang paling panjang. Jadi kita bisa ambil setting, contohnya ini. Kita ukur. Kurang lebih 16,5 cm. Untuk kita mengukur D2-nya, diameter paling pendek, yaitu 7 cm. Begitupun seterusnya untuk spesies yang lainnya, kita ukur D1 dan D2-nya. Seperti ini juga, kita ambil contoh satu kali lagi. Kita bisa bersihkan dahulu. Kita bisa mengukur. Kurang lebih 15 cm. Kemudian D2-nya 16 cm. Sehingga bisa kita dapatkan data vegetasi gulma, kerapatan dominasi vegetasi gulma pada plot 1. Kemudian dan seterusnya kita akan pindah ke plot 2 dan 3 secara diagonal. Di secara diagonal kita arahnya ke sana. Kurang lebih seperti ini. Oke, setelah kita melakukan pengamatan menggunakan frame ataupun peta kuadran dengan melakukan pengamatan beberapa plot pada satuan lahan, itu bertujuan untuk menghitung SDR, di mana SDR adalah Sum Dominance Ratio. Ada beberapa langkah untuk menghitung SDR. Yang pertama kita adalah menghitung kerapatan mutlak, di mana rumusnya menghitung dengan jumlah spesies tersebut dibagi dengan jumlah plot. Kemudian setelah mendapatkan KM, kita akan menghitung kerapatan nisbi. Kalau nisbi disimbolkan dengan KN, di mana rumusnya adalah KM spesies tersebut dibagi jumlah KM seluruh spesies dikali 100%. Setelah kita mendapatkan angka kerapatan nisbi, tentunya kita akan menghitung frekuensi mutlak yang disimbolkan dengan FM, di mana rumusnya adalah plot yang terdapat di spesies tersebut dibagi jumlah seluruh plot yang ada pada pengamatan. Setelah mendapatkan frekuensi mutlak, kita akan menghitung frekuensi nisbi yang disimbolkan dengan Fn, di mana rumusnya adalah Fm spesies tersebut dibagi jumlah Fm seluruh spesies dikali 100%. Kemudian setelah kita menghitung frekuensi mutlak dan nisbi, kita akan menghitung dominansi mutlak yang disimbolkan dengan dm, di mana dm rumusnya adalah luas basal area spesies tersebut dibagi luas area seluruh contoh. Dan kemudian setelah itu kita menghitung dominansi nisbi yang disimbolkan dengan dn, di mana rumusnya adalah dm suatu spesies dibagi jumlah dm seluruh spesies dikali 100%. Nah, untuk luas basal area rumusnya adalah d1 dikali d2 kuadrat dibagi 4. Setelah kita menghitung luas area basal, berikutnya kita adalah menghitung nilai penting atau important value dilambangkan dengan IV. Rumus dari important value atau IV sama dengan kumulatif dari Kn ditambah Fn dan juga ditambah Dn. Setelah kita menghitung importance value, dan terakhir kita akan mendapatkan menghitungan dari SDR, yaitu Sums Dominance Ratio atau disebut dengan SDR, di mana rumusnya adalah importance value dibagi 3 atau IV
per 3. Setelah kita menghitung SDR, kita akan menghitung dari H-aksen atau dinamakan indeks keragaman Shannon-Weiner dengan rumus sebagai berikut. Setelah kita mengamati penggunaan lahan keempat, yaitu penggunaan lahan secara hutan produksi, ditemukan berbagai macam gulma. Terdapat aur-aur, bambu atotan, krokot, rumput berulang, rumput gajah, rumput kebo, dan juga rumput teki. Di mana kehadiran gulma tersebut menimbulkan dampak negatif yang merugikan pada tanaman pokok pada hutan produksi. Kerugian bagi tanaman pokok yang ditimbulkan oleh gulma pada hutan produksi yaitu menurunkan hasil dan terhambatnya pertumbuhan, karena gulma dapat berlindungnya tempat hama dan penyakit. Kemudian saat itu mengakibatkan keracunan pada tanaman pokok atau disebut dengan dampak dari efek alveolopati tersebut, adanya persaingan dalam ruang tempat tumbuh, memperoleh unsur hara, cahaya, dan juga air, menurunkan hasil dari kualitas, dan juga biaya produksi berpotensi membengkak karena adanya tambahan biaya pemeliharaan gulma. Gulma di hutan produksi akan mengganggu terutama pada awal pertumbuhan, di mana gulma hutan terdiri dari jenis cepat tumbuh sehingga dengan cepat akan mendominasi hutan produksi tersebut. Upaya untuk menekan populasi gulma pada penggunaan lahan keempat yaitu hutan produksi dilakukan dengan kegiatan penyiangan dengan melakukan penambasan gulma secara berkala oleh petani. Pada jenis hutan produksi ini, terdapat dua jenis tanaman utama. Yang pertama, ada pohon sengon. Dan yang kedua, ada pohon pinus. Untuk mengamati keanekaragaman arthropoda, kita telah memasang trap atau perangkap yang telah dipasang 1 hari sebelumnya. Sedangkan untuk pengamatan penyakit, kita dapat mengamati batang pohon ataupun kanopi pada pohon tersebut. Nah, seperti pada contohnya, pada hutan produksi ini terdapat penyakit kanker pada batang pohon sengon. Satu persatu kita kemudian sehingga dengan demikian bahannya juga tidak terlalu tidak ada jarak tanam yang Arthropoda yang telah kita peroleh di lapang selanjutnya disortasi dari kotoran-kotoran ataupun benda-benda lain yang terbawa dalam sampel. Arthropoda tersebut kemudian dihitung jumlahnya dan diidentifikasi dengan bantuan mikroskop untuk mengetahui peran masing-masing dari setiap arthropoda. Setelah dari lahan, daun yang telah bergejala selanjutnya diambil untuk dilakukan uji identifikasi di laboratorium. Berikut merupakan gejala dari penyakit karat daun kopi. Pada fase yang masih muda, kita lihat pada sisi belakang daun, yaitu terdapat bercak-bercak yang semula berwarna kuning, kemudian menjadi berwarna kecoklatan dan daun mengalami nekrosis. Dan semakin parah, infeksi dari penyakit tersebut akan membuat daun menjadi semakin kuning, gosong, dan kemudian layu. Identifikasi selanjutnya dilakukan dengan membandingkan gejala yang terjadi di lahan dengan awetan yang telah tersedia. Nah, penyakit ini disebabkan oleh jamur patogen Hemilia quasatrik. Bisa dilihat gejalanya. Kemudian, awetan ini juga tersedia di jurusan Hama Penyakit Tumbuhan Universitas Brawijaya. Berikut merupakan hasil identifikasi dari penyakit karat daun menggunakan mikroskop compound.
pengolahan awalnya itu mengeluarkan biaya berapa, Pak? Kalau seperti yang sekarang tanah awalnya sebelum ya, nanam. yang kubis itu ya, Ya. itu kan sudah padi, bulan 5 kan sudah panen padi. Kalau saya kelola itu pakai traktor, itu cukup 250.000. Traktor punya sendiri atau bagaimana? Anu sewa, Oh, sewa. ya, 250.000 250 itu per ya, sekira luasan 3.000 meter. 3.000 meter. Ya, Nggak ada, maksudnya itu 250.000 itu berapa hari, Pak? hanya 1 hari. Oh, satu Satu hari itu hari, ya. 250.000. Ya, kan itu kan sepertinya apa ya, borong itu lah. Oh, borongan. Ya. Kalau dari tenaga Seperti itu, cangkul, ya, itu saya sendiri. oh sendiri. Ya. Bapak berusaha tani ini dibantu oleh tenaga dari keluarga atau dari Ini luar kalau keluarga? saya itu dari keluarga, dari adik kakak saya itu semua petani, dari gantian. Ya. Pokoknya hari ini tanam di sawah saya semua kakak adik ikut. Iya. Terus besok kakak adik semua kayak gitu. Kan panen ya gitu. Panen terus pemupukan. Kalau yang- pemupukan merawat itu saya sendiri. Oh, sendiri. Sendiri. Iya. Jadi petani sekarang ini kan seperti cari pupuk susah, Iya. terus jualnya juga susah. Oh, jual Kalau- hasil panennya itu. Ini susah kalau seperti saya bertani sayuran, kalau enggak kerjasama sama pedagang pasar itu kan susah jualnya. Kadang itu banyak petani bisa menanam tapi enggak bisa jual. Oh, Ya, jadi saya itu kerjasama sama pedagang pasar. Jadi sewaktu-waktu saya panen sudah dibawa. gini. Dari dampak pandemi ini sangat terpengaruh nggak, Pak? Sangat terpengaruh. Seperti sayuran dulu kalau musim-musim begini itu masih tanam kira-kira 50 hari itu sudah laku tiap per biji itu ya sudah 2.500, 2.000. Kalau sekarang itu hanya 500. Untuk sayuran? Anu kubis. Oh, Kalau sawi sekarang sudah bisa 1.800. Berarti Per kilo. harganya belum kembali normal ya, Pak? Belum kembali. Ini alhamdulillah sudah pasar itu mulai agak ramai. Ini ada kelompok taninya nggak, Pak? Ada Dan itu maksudnya aktif gitu atau? ya masih aktif. Kadang-kadang itu kan ada diadakan kelompok tani itu kan ada pembenahan saluran air. Terus seperti sekarang itu pengajuan apa itu pupuk subsidi itu terus kalau mau tanam padi kadang itu menjadikan proposal, mengajukan proposal untuk bantuan bibit padi. Ini sudah ada ini sudah. Ini bibit padi. Kalau di sini tuh, Pak, masih ada sistem apa tuh, Pak, yang penentuan musim tanam nggak, Pak? Pramono Mongso, Iya. Pranoto Mongso. Ya, maksudnya Iya, itu. ada. Itu masih diterapkan, Pak, di sini? Masih iya, ya, seperti sekarang ini kalau tidak menunggu mangsa tanam padi kan tunggu bulan 1 nanti kan ada hujan, sudah banyak hujan itu baru tanam padi gitu. Lalu sekarang banyak sayuran, ada yang tanam jagung, ada yang kubis, ada yang sawi gitu. Bapak Supardi sendiri memiliki ternak nggak, Pak? Ada di rumah itu Apa, Pak? Ternak apa, Bapak? sapi, Berapa ekor, Pak? ada 7. 7. Iya. Kan Bapak memiliki ternak. Itu Iya. kotoran ternaknya Bapak langsung gunakan untuk memupuki tanaman atau bagaimana, Pak? Ya ini kan sebagian yang sudah dibuat biogas itu kan, Iya. yang kawan itu bisa saya keringkan Iya. buat pupuk, membantu pupuk ini. Kadang kurang saya beli Oh, kotoran ayam. Oh, kotoran ayam. Iya. Kalau dari dinas itu masih sering ada penyuluhan pertanian, Pak? Ada biasanya dari Cibubur kabupaten itu ada. Ya, ada. Itu kurun waktunya berapa, Pak? Misalkan seminggu, sebulanan atau? Ya biasanya 1 tahun sekali itu. Oh, kearifan lokal ataupun kepercayaan itu ada istiadatnya itu ada nggak, Pak? Di sini? Masih ada Misalkan ya seperti- syukuran dan lain sebagainya. Iya, masih kayak, ada. Kalau panen, Ya kalau panen, desa gitu-gitu. ya mau panen ada syukuran. Syukuran. Kalau itu tanam padi, Iya. hanya padi saja. Oh, Pak. Itu ada seperti tokoh masyarakat gitu nggak, Pak? Atau tokoh Yang dituakan gitu? Sesepuh ya. Ya, Ya, sesepuh. gitu Ya ada. sesepuh Yang- dusun atau Ya. terus tokoh agama Iya, ya iya. itu ada. Oh. Pemasarannya Bapak nggak terkendala kan? Enggak kalau saya enggak. Aman-aman saja ya, Pak? Ada tempat yang dilindungi atau disakralkan gitu nggak sih, Pak? Itu hanya makamnya Mbah Sebo dulu, Mbah Sebo yang membuka lahan di sini. Oh, kalau orang Jawa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu.